lebih dari 3,5 abad, tanah air kita berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Rempah-rempah, emas, kopi, dan hasil bumi lainnya yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat justru malah dibawa jauh begitu saja ke negeri asing. Sementara rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan, kerja rodi, pajak berat, dan juga penindasan. Inilah luka sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Maka, mari kita melihat sejenak bagaimana penjajahan membentuk masa lalu dan bagaimana jejaknya terasa hingga saat ini. Penjajahan bangsa asing di Indonesia dari berbagai penjajah seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memberikan dampak yang besar dan beragam terhadap bangsa Indonesia. Portugis dan Spanyol yang datang lebih dulu memperkenalkan monopoli perdagangan rempah dan agama Kristen yang masih mempengaruhi berbagai daerah hingga saat ini, serta memicu konflik antar kerajaan sehingga melemahkan kekuasaan lokal. Inggris yang singkat berkuasa mampu membawa perubahan administratif dan perdagangan yang lebih terbuka, namun tetap menguntungkan kekuatan kolonial. Dampak paling nyata dirasakan dari penjajahan Belanda, khususnya dengan diterapkannya sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang mengharuskan petani menyisihkan 20% lahannya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu, menyerahkan hasilnya ke Belanda sehingga menyebabkan kelaparan dan juga penderitaan rakyat. Selain itu, kerja paksa untuk pembangunan jalan dan infrastruktur demi kepentingan kolonial menyebabkan banyak korban jiwa. Penderitaan itu tidak hanya membawa luka fisik, tetapi juga luka sosial yang mendalam. Misalnya, politik etis yang dicanangkan Belanda sekilas tampak seperti bentuk kepedulian dengan pembangunan irigasi, perluasan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Program ini hanya memberi akses pendidikan kepada kalangan elit pribumi, bukan kepada rakyat kebanyakan. Akibatnya, jurang antara kaum terdidik dengan kaum rakyat jelata justru semakin lebar. Semua bentuk penjajahan itu perlahan mengikis kekuatan politik juga budaya lokal, merusak tatanan sosial tradisional, dan membentuk kelas sosial yang timpang. Belanda sebagai penguasa, bangsawan terdidik di tengah dan rakyat biasa di bawah. Meskipun bangsa kita akhirnya merdeka pada tahun 1945, warisan kolonial itu tidak serta-merta hilang. Jejaknya masih membentuk wajah Indonesia hingga hari ini. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Pola ekonomi kolonial yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam masih terus berlanjut hingga kini. Indonesia memang kaya raya, tetapi sebagian besarnya masih bergantung pada ekspor bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan juga nikel. Kita ini memang menjadi penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi untuk mengolahnya untuk menjadi baterai kendaraan listrik yang bernilai tinggi, kita masih bergantung pada teknologi luar negeri. Pola ini mengingatkan kita kepada masa-masa lalu,
rakyat hanya penyedia bahan mentah, sementara keuntungan besar dinikmati pihak asing. Yang kedua, dalam sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang kita warisi dari masa kolonial dulu diciptakan bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mengawasi juga mengontrol mereka. Pola itu masih terus terasa hingga kini. Misalnya, pelayanan publik yang terbelit, izin usaha yang lambat, bahkan masih ada praktik pungutan liar. Alih-alih menjadi alat untuk mempermudah urusan rakyat, birokrasi ini justru seringkali menjadi beban yang menghambat. Inilah warisan penjajahan yang tidak selalu tampak, tetapi masih kita rasakan dalam sistem, kebiasaan, juga cara berpikir kita sebagai bangsa. Yang ketiga itu ada ketimpangan pembangunan. Pada masa kolonial Belanda memusatkan kekuasaan dan infrastruktur terutama di Pulau Jawa, khususnya di Batavia yang biasa kita sebut dengan Jakarta. Hingga kini pola itu belum banyak berubah. Lebih dari separuh ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa, sementara daerah-daerah lain terutama wilayah Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan. Padahal semangat kemerdekaan seharusnya berarti pembangunan yang adil dan merata, bukan hanya berpusat di satu wilayah. Pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil dan daerah yang tertinggal agar seluruh anak-anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Yang keempat itu ada mentalitas sosial. Dampak penjajahan juga terlihat dalam pola pikir. Penjajahan menanamkan rasa rendah diri, seolah-olah bangsa kita itu lebih lemah dari bangsa asing. Hingga kini, sebagian masyarakat masih menganggap produk-produk luar negeri itu lebih baik daripada produk dalam negeri. Padahal, banyak karya anak bangsa yang sebenarnya tidak kalah, bahkan bisa bersaing di kancah dunia ataupun internasional, dari teknologi, film, hingga olahraga. Maka penting bagi kita menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang dimana harus yang kreatif, tangguh, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa penjajahan bukan hanya sekedar peristiwa di masa lampau atau di masa lalu, yang dimana ia meninggalkan jejak panjang yang masih terasa dalam sistem ekonomi, birokrasi, pembangunan, bahkan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Namun di balik luka sejarah itu tersimpan kekuatan besar, semangat untuk bangkit dan memperbaiki negara Indonesia. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing. Merdeka yaitu berani membebaskan diri dari warisan buruk kolonialisme, yang artinya merdeka berarti membangun ekonomi yang mandiri, birokrasi yang melayani pembangunan yang merata, dan bangsa yang percaya diri pada kemampuannya sendiri. Kini tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah melanjutkan perjuangan itu, serta kita tidak lagi berjuang dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan persatuan. Hanya dengan itulah cita-cita kemerdekaan bisa benar-benar terwujud dan bisa terwujud. Indonesia yang berdaulat, adil, serta makmur. Karena merdeka sejati adalah ketika kita berdiri tegak, menatap dunia tanpa rasa rendah diri, dan berkata dengan lantang, "Kami bangsa Indonesia, kami mampu merdeka."